Kembali lagi bersama saya Edwin Hairil di Suar Malam. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Untuk kali ini kita ada konten yang baru bernama SMS, yaitu Suar Malam Story. Yang kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya ketika menghuni sebuah rumah di tahun 2015. Pada waktu itu di Bandung. Nah, untuk itu sebelum memulai videonya, jangan lupa tekan klik tombol subscribe, share, juga like video ini. Untuk kalian juga yang ingin request, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang punya foto, video, atau cerita, kita juga masih menampung cerita kalian ke email yang ada di deskripsi. Jika kalian sudah siap, mari kita lanjutkan videonya. Ceritanya waktu itu sekitar tahun 2015, nggak lama setelah saya mendaftar ke sebuah universitas di Bandung. Karena sebelumnya saya bekerja di luar pulau di Banjarmasin. Lalu karena ada telepon dari orang tua yang mungkin pada waktu itu dibilangnya menyarankan untuk nerusin kuliah lah ya, karena saya juga bisa dibilang mengenyam kuliah tuh agak telat gitu. Nah, di tahun 2015 itu saya ingat aja sebenarnya perkuliahan berjalannya kayak biasalah, untuk awal-awal masih perkenalan segala macam, dan dikasih tugas. Waktu itu saya ingat ada tugas kayak lukisan cat air gitu kan, untuk di awal-awal. Nah, saya masuk di fakultas desain. Nah, di hari itu saya lupa harinya apa, tapi waktu itu saya lagi ngerjain tugas di rumah teman. Karena kebetulan saya suka pindah-pindah tuh ke tempat teman untuk ikut ngerjain tugas. Karena kan kalau sendirian juga kadang suka mumet segala macam lah gitu. Jadi sambil main saya ngerjain di temen gitu. Kadang suka nggak kerasa juga seminggu 2 minggu nggak pulang karena tugas juga. Singkat ceritanya, di situ juga keluarga saya akan pindah rumah karena dengan alasan untuk agar lebih dekat ke sekolah tempat ibu saya mengajar. Nah, pada siang hari ibu saya telepon. Ibu saya manggil saya AA kan, karena di Bandung gitu ya. A, di mana? Ini ibu udah nemu nih rumah buat sementara aja dulu. Tapi AA mau kamarnya yang gede apa yang kecil? Untuk gambaran, di rumah itu saat itu ada ibu dan adik ya, karena ayah juga kerja di luar kota gitu, jarang pulang. Nah, ya saya bilang, kamar yang besar ambil aja buat ibu sama adik, jadi bisa berdua, nggak apa-apa. Kamar kecil juga toh saya juga nggak banyak barang gitu kan. Dan ya lebih tepatnya saya jarang pulang juga sih kalau ibaratnya lagi mengerjakan tugas gitu ya, sibuk dengan perkuliahan. Oh ya udah, tapi ada ini katanya, ada yang harus diceritain juga katanya. Pulang aja dulu kalau bisa katanya. Nah, nggak lama dari situ malamnya saya pulang ke rumah. Nah, kondisinya ternyata rumah itu sudah deal, dan mulailah saya juga ngebantuin pindahan gitu ya ke rumah itu. Saya pindahan tuh ke daerah Bandung Timur ya. Saya nggak bisa bilang daerahnya di mana, cuman di daerah Bandung Timur. Udah kayak gitu beres-beres, saya nggak ngelihat secara ini. Saya sebenarnya keliling dulu gitu ya. Jadi di depannya tuh ada halaman luas, terus samping-sampingnya juga ada beberapa rumah tetangga juga gitu ya. Karena kondisinya lagi malam, mungkin yang rumah yang lain juga lagi pada istirahat, jadi nggak banyak orang. Dan memang kondisinya juga sengaja keluarga kami
pindahan sengaja pada malam hari gitu, biar nggak banyak orang juga gitu, nggak mengganggu jalan juga, takutnya ada mobil berhenti nurunin barang dan segala macam. Singkat ceritanya saya masukin tuh barang-barang masuk ke rumah itu gitu. Udah beres masukin barang, saya yang pertama kali itu yang saya beresin tempat tidur untuk ibu saya dan adik saya di kamar yang gede, karena biar cepet istirahat lah gitu ya. Yang penting tidur aja dulu, kalau mau beresin tuh bisa besoknya lagi lah gitu, karena kondisi sudah malam. Nah waktu itu saya tidurnya tuh asal aja tuh gitu ya, ada banyak dus apa segala macam, namanya juga laki-laki lah gitu, sambil beres-beres juga. Besok harinya setelah saya bangun juga, baru tuh di situ ibu saya ngobrol. Katanya ini tapi maaf nih katanya, karena kan ngedadak juga, nggak di rumah juga, jadi ibu yang nyari rumahnya. Oh nggak apa-apa kata saya gitu kan. Emangnya kenapa bu? Katanya sih, kata ibu juga baru tahu pas udah di rumahnya katanya. Nah jadi si ruangan atau kamar yang kecil ini yang nantinya saya tempatin ini dulunya tuh tempat praktek dukun katanya gitu. Wah dukun gimana gitu kan. Iya katanya, jadi rumah itu tuh dulunya tuh jadi kayak banyak dipajang kepala-kepala hewan gitu kan, terus ada banyak keris apa segala macam gitu. Nah di si ruangan yang kecil ininya tuh tempat si dukun itunya nyimpen juga barang-barang pusakanya. Nah di hari itu saya juga masukin barang ke kamar yang kecil itu kan, dan saya juga kaget ternyata ruangannya bersih, dicat putih dengan keramik putih juga bersih. Tapi yang saya kaget dan aneh juga, itu ruangan kecil itu tuh nyengat banget, bau apa ya, kayak bau ini apa namanya, menyan gitu. Kok bau menyan gitu. Terus saya tanya kan, bu ini kok kayak masih bau-bau gini dari mana ya? Terus gitu ada yang orang yang dipercaya suka bersihin si rumahnya gitu kan. Terus saya nanya kan, Kang ini kenapa ya gitu, si ruangan yang ini kayak bau menyan gitu. Duh iya katanya, saya teh udah dicat ulang apa segala macem, tapi anehnya mungkin karena semasa ditempatin sama si orang yang sebelumnya, orangnya tuh suka bakar menyan tuh 24 jam di ruangan ini gitu kan. Jadi sampai ke plafonnya tuh internet lah kalau ibaratnya biasa saya bilang, sama tembok-temboknya tuh si menyannya ini udah nyerap sampai ke tembok, sampai ke internet gitu. Jadi dicat ulang juga bukannya bau cat, kalah gitu bau catnya sama si bau menyan ini. Nah di sini juga yang perlu ditekankan, saya tuh orangnya yang apa ya, bisa dibilang lebih acuh lah ya. Maksudnya bukan nggak takut juga, saya lebih waspada, tapi lebih berpikir logis aja gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Walaupun ya itu kayaknya bisa diatasi gitu dengan pengharum ruangan atau apa gitu. Nantilah saya akalin gitu. Yang jelas saya mau ngeberesin barang kamar dulu. Singkat ceritanya barang di kamar ruangan saya dan ruangan yang lain beres nih gitu kan. Lalu saya juga kuliah lagi, berjalan dengan biasa. Lalu datanglah di mana hari yang membuat saya juga akhirnya punya pengalaman yang lumayan seram. Jadi pada malam itu seperti biasa, seperti teman-teman juga yang mungkin berkuliah sama di desain gitu ya, yang namanya tidur tuh kayak mahal banget lah gitu, suatu kegiatan yang sangat langka gitu, kita bisa tidur gitu ya, dikarenakan harus mengerjakan tugas yang besoknya harus dikumpulkan dan sebagainya macamnya gitu kan. Nah di sini malam hari itu saya lagi mengerjakan tugas basic menggambar, yang khususnya tuh saya tuh lagi mempelajari tentang teknik lukis cat air gitu ya, di satu kertas gitu, di kayak satu apa namanya, kertas buat lukis gitu. Nah di situ mulailah gitu, setelah sholat isya
keadaan udah tenang, karena kebiasaan saya kalau di rumah tuh nunggu orang rumah pada tidur dulu, tenang dulu, baru di situ saya ngerjain tugas, karena takutnya kalau masih pada bangun saya juga masih dibutuhin untuk beres-beres atau apa gitu kan. Nah, setelah orang rumah pada tidur, beres isya, saya ngerokok dulu, dengerin musik dulu, ngumpulin mood lah istilahnya pada waktu itu gitu kan. Mulailah saya bikin sketsa tuh, bikin sketsa di kertas buat lukisannya. Nah, udah kayak gitu, mulailah mewarna ya. Nah, singkat ceritanya saya tuh mulai ngelukis-lukis lah gitu ya, mewarnai gitu dengan cat air. Nah, di kondisi ini saya tuh nggak pakai kuas banyak, kebiasaan karena menghemat kuas lah gitu istilahnya. Saya pakai satu kuas yang dibersihin gitu kan, pakai air, karena cat air lebih gampang dibersihin lah ketimbang cat lainnya maksudnya seperti akrilik dan sebagainya gitu kan. Saya ngewarna. Nah, saya tuh karena ngehemat kuas, saya juga ngebersihinnya tuh dicelupin ke air si kuasnya, terus di kuas-kuasin ke kertas yang lain yang kosong lah gitu ya, maksudnya biar agak kering, terus saya campur lagi warna baru gitu seterusnya. Enggak kerasa saya ngerjain si tugas saya yang lukisan itu tuh saya nggak ngelihat jam gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada yang kelupaan nih. Posisi rumah saya tuh yang baru, jadi posisinya ini rumah saya, belakangnya tuh kebun kosong. Nah, nggak jauh dari kebun kosong itu tuh pemakaman umum daerah sana lah gitu kan. Nah, mungkin kalau ibu saya mungkin sama adik saya kan kadang ngerasanya aduh dekat kuburan apa segala macam, tapi di rumah ini gitu, di keluarga ini cuman saya doang yang maksudnya ya udah sih gitu, maksudnya kenapa kok, saya juga bingung gitu ya, stigma orang takut kalau ke kuburan, padahal itu juga tujuan akhir kita ya kan, pasti ke situ-situ juga gitu. Kalaupun ibaratnya takut hantu apa segala macam, ya itu paling jin yang inilah, yang iseng gitu kan. Dan sebenarnya ada jalan-jalan utamanya itu gitu kan, walaupun jalan kayak masuk ke daerah gitu. Nah, setelah itu saya balik lagi ngelukis. Posisinya si kamar saya tuh, nah ini kayak gini nih ya. Ini posisinya saya menghadap ke kamera. Nah, di belakang saya ini, yang di belakang ini tuh ada jendela gitu di atasnya. Saya dari dulu gitu kan, untuk menghindari rasa takut kalau jendela kamar nggak pernah pakai gorden gitu. Ya sengaja aja, isengnya seperti itu gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa langsung kelihatan gitu. Kalau itu orang, kalau itu maling, bisa langsung saya teriakin lah gitu. Dan kalaupun ada hantu atau apa gitu, ya udah gitu kelihatan, nggak yang bayangan apa segala macem gitu kan, yang menimbulkan ketakutan itu sendiri. Nah, setelah itu saya ngelukis, kan saya nyalain lampu kamar ya. Nah, di belakang tuh kan udah gelap tuh posisi, berarti saya melihat ke kebunnya gitu kan. Nah, di belakang tuh ada kayak semacam, mungkin dari kejauhan ya, ada lampu penerangan jalan gitu. Terus saya lihat ke belakang, saya lega nih. Kenapa saya lega? Maksudnya ngelihat ke arah jendela tuh yang di atas gitu kan. Saya melihat ada dua tiang yang terbungkus kayak kayak apa ya istilahnya tuh, kalau di Jawa Barat atau mungkin ya di Bandung gitu, mungkin di kota-kota yang lainnya gitu, kalau ibaratnya ada yang bikin pesta pernikahan tuh kan biasanya disiapin panggungnya tuh malam-malamnya tuh kan. Jadi saya ngelihat ada kayak dua tiang yang lagi dibungkus kain gitu kan. Kalau ibaratnya, kalau kalian bingung mungkin contohnya kayak gini ya. Nah, ini ada gambar ini gitu kan. Ya kan biasanya tuh sebenarnya kayak rigging panggung gitu yang dibalut kain gitu kan, yang buat jadi panggung pernikahan. Nah, udah kayak gitu ya. Saya lega karena pas saya lihat jam juga itu jam 11-an malam lah gitu ya. Berarti di kebun lagi banyak orang dong gitu kan, yang lagi ngerjain si panggung ini, mungkin buat besoknya atau apa gitu kan.
Udah saya lanjut lagi ngelukis. Nggak terasa waktu terus berjalan nih. Tapi ada satu hal yang saya sadari gitu. Udah kayak gitu saya mikir, bentar, kalau ibaratnya di belakang saya di kebun ini lagi ada orang yang menyiapkan sebuah pesta atau sebuah hajatan lah istilahnya gitu kan. Kok nggak ada suara orangnya ya gitu. Maksud saya biasanya kalau ada, biasanya ya bapak-bapak gitu, kalau ya atau pemuda gitu yang bantuin itu kan biasanya ada aja suara gitu kayak ini mana talinya atau sebelah mana ini ditaruhnya gitu kan, kayak berisik-berisik gitu kan. Nah dari jam 11 itu saya nggak ngeh tuh kok nggak ada suara orangnya gitu, kayak nggak ada yang mukul palu atau ngetes sound musik apa segala macem gitu ya, mungkin dikit-dikit gitu kecil-kecil, kok nggak ada ya. Tapi kok panggungnya ada tapi suara orang yang masangnya nggak ada gitu. Udah kayak gitu saya ngelihat jam, udah sekitar jam 1:30 malam gitu. Udah beres juga tuh si lukisan gitu kan, mau saya bawa ke kampus nanti siang gitu kan, besok mungkin ya nanti siang karena posisinya di situ udah jam 1:30. Dengan keadaan berantakan kamar, ya udah saya simpan aja lukisannya itu sembarang gitu ya di lantai beserta alat-alatnya. Terus saya matiin lampu kamar, tek. Nah, di situ saya kagetnya tuh. Pada saat kamar gelap, otomatis yang di luar kamar terlihat lebih jelas. Begitu juga kaca yang berada di belakang saya, yang di atas saya tuh kelihatan jelas belakangnya gitu kan. Nah, saya penasaran kan, maksudnya udah beres tugas saya gitu, terus saya pengen ngeliat tuh di keluar kaca gitu. Ini panggungnya kayak gimana sih gitu buat besok. Karena agak tinggi juga gitu. Si kacanya saya agak naik ini ngeliat gitu. Nah, posisinya tuh kalau bisa digambarin tuh jadi kayak saya ngelihat ada 2 tiang gini nih, 2 tiang gitu yang terbungkus si kain background gitulah saya nyebutinnya gitu kan. Nah, terbungkus kain gitu. Pas saya lebih teliti lagi lihat, kok ini yang masang kain penutup si panggungnya kok jorok banget gitu, karena saya ngelihat kok kainnya putih tapi lusuh gitu. Ngelihat lagi, lebih ngelihat ke atas, loh kok kayak ngebentuk sesuatu ya, sesuatu yang kayaknya familiar gitu ya. Ya di situ saya kaget karena ternyata itu tuh bukan tiang sebuah panggung, melainkan sebuah pocong yang mungkin tingginya, yang satu tinggi banget sih ya, kayaknya 5 meteran, 6 meter ada sih, yang satunya mungkin 4 meter gitu. Tapi si pocong itu kalau yang satunya saya bisa ngelihat kuncungnya tuh ya, maksudnya yang di atasnya gitu. Kalau satunya lagi masih nggak kelihatan karena saking tingginya gitu. Untungnya tuh nggak kelihatan mukanya gitu. Kayak si pocong ini tuh kayak lagi ngeliatin ke arah pemakaman gitu kan. Yang saya tadi jelasin, ini rumah saya, kebun dan pemakaman. Jadi ngebelakangin saya tuh gitu. Wah, ya udah gitu. Dari situ juga, maksudnya saya mau teriak, posisinya ada di kamar sendiri gitu kan. Mau minta tolong juga percuma gitu ya, karena saya juga cuek orangnya, sebenarnya kaget sih gitu. Yang penting ini berarti posisinya ada dekat ya sebenarnya gitu, di posisi saya tidur. Jadi ini kasur saya gitu, ini tembok, berarti di sebelahnya tuh ada makhluk itu 2 gitu yang tinggi gitu. Ya saya kira juga kalau ibaratnya bentuk pocong tuh ya setinggi manusia aja gitu, ternyata itu tinggi banget sih untuk yang saya lihat pada malam itu gitu. Nah, sampai di situ saya memaksakan tidur aja. Alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa gitu, karena saya juga baca-baca doa, baca-baca surat pendek yang saya bisa, akhirnya bisa tidur. Nah, pagi-paginya saya dikagetkan oleh ibu saya, yang karena kan pintu kamarnya saya biarin kebuka gitu kan, kebuka dikit. Karena waktu itu juga biar gampang lah kalau saya ke dapur, kalau apa takutnya berisik itu buka pintu gitu. Nah tiba-tiba saya kebangun, bangun,
ngapain gitu kan, maksudnya tahu saya kuliah siang gitu kan, kenapa dibangunin pagi-pagi. Tiba-tiba ibu tuh kayak marah gitu kan, ibu saya marah, kalau ngegambar yang ini dong, yang apa, yang jangan yang serem-serem katanya, udah mah kamarnya bekas dukun gitu, terus di dalam kamar malah gambar yang serem-serem. Loh, kata saya, ngegambar yang serem gimana bu gitu kan, ini kan tugas saya ngegambar lagi ngelukis buah gitu. Nah pada saat itu saya ngelukis cat air tuh di kertas yang lukisan itu cat buah gitu. Bukan yang itu, ini di kertas yang ini katanya, sambil nunjuk ke bawah. Nah saya tuh ingat, jadi di kertas yang saya olesin kuas buat bersihin kuas tuh ternyata ngebentuk satu bayangan kayak cewek gitu, kayak wajah cewek yang menyeramkan gitu. Wah, ya juga kan, namanya juga saya nggak ngelihat ya, ini kan saya ngelukis gini. Udah gitu ngebersihin kuas kan gini lah gitu, asal gitu. Udah pas beres udah di iniin aja gitu. Pas saya lihat lagi, wah ya serem juga. Tapi yang namanya orang seni gitu, anak sini gitu kan, lihatnya wah keren juga nih gitu. Tapi disuruh dibuang gitu sama ibu saya kan. Duh bu jangan dong gitu kan, ini mah kalau sengaja bikin mah susah gitu. Enggak buang katanya gitu. Nah sebelum dibuang saya tuh iseng karena ya bangun pagi juga nggak ada kegiatan gitu kan, si kuliahnya siang. Udah saya gambar aja tuh, dijelasin gitu pakai kuas lagi gitu, dikasih mata, dikasih kayak bunga-bunga gitu kan di kepalanya gitu, yang jadinya tuh kayak semacam memang saya ngegambar muka wanita, ini yang kelihatannya kayak muka wanita gitu. Udah kayak gitu ya saya buang karena ya takutnya kenapa-napa gitu kan. Nah di situ sih si pengalaman horornya. Jadi ya pas saya nanya-nanya gitu, kalau yang si cewek itu yang di kertas ya mungkin salah satu penunggu juga di situ gitu, termasuk pocong yang 2 itu. Ada ya juga yang bilang katanya banyak yang ngebuang makhluk-makhluk yang mistis gitu ya, makhluk yang seram ke kebun belakang gitu, karena ya itu juga tempat dukunnya gitu. Jadi mungkin dukunnya pindah tapi mungkin makhluk-makhluknya masih ada di ruangan itu. Nah mungkin itu aja cerita yang atau pengalaman saya waktu di awal kuliah sekitar tahun 2015 gitu ya, yang posisinya di satu rumah di daerah Bandung Timur gitu. Sebenarnya banyak juga kejadian yang kecil-kecil gitu, karena waktu itu saya berpindah-pindah rumah juga, tapi yang mungkin yang melihat sosoknya di rumah itu gitu ya. Jadi ada double tuh yang saya lihatnya, yaitu pocong yang 2 yang tinggi banget dan lukisan gitu yang enggak sengaja terjadi gitu, tercipta maksudnya gitu, karena sayanya ngebersihin kuas gitu kan, jadinya seperti itu. Nah sekian cerita saya, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini maksudnya di konten baru kita yang bernama SMS Suar Malam Story. Mudah-mudahan kalian suka. Kedepannya seperti janji saya waktu itu, saya juga akan membacakan cerita kalian yang udah masuk ke email ya. Nanti yang cerita juga ada saya atau Jen. Jadi tunggu aja konten SMS ini selanjutnya. Nah itu saja cerita yang saya bisa share ke kalian, yaitu pengalaman saya melihat sosok pocong yang tinggi banget itu ada 2, terus lukisan yang nggak sengaja tercipta ya, karena hasil ngebersihin kuas gitu, jadi coret-coret ternyata jadi sebuah lukisan gitu kan. Sebenarnya banyak juga cerita yang ya melihat atau merasakan juga, tapi yang melihat sosoknya jelas itu di rumah itu aja gitu. Nah mungkin kedepannya konten ini bakal terus ada SMS ya, Suar Malam Story. Sesuai janji saya di video sebelumnya juga, nanti saya dan Jen juga menceritakan hasil cerita yang kalian kirim ke email kita. Terima kasih banget ya untuk kalian yang sudah mengirim cerita. Nanti satu-satu bakal kita bacain. Nah
Terima kasih juga untuk kalian yang setia mendukung channel Suara Malam dengan subscribe dan like-nya. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga untuk malam ini kita disponsori oleh Gun Studio yang juga mensponsori video ini. Mungkin nanti kita juga bakal share ya. Kita juga bakal bikin poster Suara Malam lah, ala-ala gitu ya. Nah, untuk kalian yang mengirimkan ceritanya kemarin, nanti bakal kita kirim posternya ya. Tapi karena terbatas, jadi kita bakal ngirim ke 10 orang saja yang sudah mengirimkan cerita. Nah, jadi bagi kalian yang ingin merchandise juga dari kita, tunggu aja nih. Karena bukan hanya poster, mungkin nanti beda-beda lagi. Nah, untuk kalian tetap jaga kesehatan, tetap berdoa juga, hati-hati dalam bertindak dan ucapan. Saya Edwin Hairil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.